pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hani Fadila kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja pemirsa Sultan TV hari ini Hani kedatangan narasumber yang luar biasa sekali dan juga Hani sudah menunggu-nunggu nih sejak tadi pagi ya. Oh, iya. Nungguin juga narasumbernya luar biasa. Pokoknya hari ini Hani akan kasih tahu siapa narasumbernya. Tapi sebelum itu dulur Sultan atau pemirsa Sultan TV di rumah juga jangan lupa ini untuk menonton siaran kami di www.sultantv.co di website kami. Atau juga Anda bisa langsung tonton di live streaming YouTube dan juga fanpage Facebook kami di @sultantv.co. Dan satu lagi, Dulur Sultan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sultantv.co. Dan tentu saja hari ini Hani seperti biasa setiap hari pukul 9 sampai pukul 10 ini ada live streaming yang menghadirkan narasumber-narasumber terkece, narasumber-narasumber yang terbaik, yang luar biasa yang kita hadirkan di Sultan TV. Dan hari ini juga alhamdulillah kesempatan sekali Hani bertemu yang luar biasa hari ini. Dan juga tentu saja akan Hani perkenalkan nanti narasumbernya. Untuk terlebih dahulu kita akan bahas hari ini mengenai tema yakni mengenang Dr. Haji Muhtar Mandala SE, Energi Pembentukan Provinsi Banten. Kita langsung aja, Hani juga nggak sabar pengen kenalan sama narasumber kita hari ini. Dan kita akan tanya dulu nih, sudah ada Bapak atau siapa nih, Dr. Andes Haji Udin Saparudin MMMSI dari Tokoh Pembentukan Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hani. Alhamdulillah sehat hari ini ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat pagi Pak. Luar biasa. Luar biasa. Selalu awet muda saya. Oke. Hani panggil Kanda ya. Iya. Oh ya, Kanda. Ini hari ini sepertinya luar biasa penampilannya nih, jauh sekali dengan Hani, berbeda kayak ada batik-batiknya. Kalau dari Kanda sendiri ini bisa jelasin ini pakaian apa ini? Oh iya. Yeah. Saya ini orang Banten, Yeah. jadi wajib adat saya menggunakan kostum yang nuansa kebantenan. Oke. Saya coba pakai batik Kesultanan Banten ini, dari mulai lomar sampai baju. Saya desain sendiri. Jangan ngerasa orang Banten kalau tidak mencintai di Banten. Salah satunya kearifan lokal adalah batik Banten. Batik seperti Banten, itu ya. ya. Warnanya hampir sama, hitam dengan Dan merah-merah juga nih. Merah-merah ada ya, Yeah. Luar biasa sekali. Ini sudah matching sekali, sudah kebantenan banget hari ini. Dan juga Kanda hari ini sepertinya juga Kanda sibuk kan ya hari ini, sudah menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih sekali sudah mau ke Sultan TV. Ada aktivitas apa nih hari ini? Ya sebetulnya aktivitas itu selalu ada saya, baik secara internal di organisasi maupun di eksternal. Namun karena TV Sultan mengundang saya, maka buat saya kebanggaan, gitu. Dan ini sebuah kehormatan. Seperti itu. Seperti itu ya, tapi aktivitas selalu setiap hari ya? Dan tidak pernah lelah saya untuk berjuang. Luar biasa. Seperti itu. Dulur Sultan, jangan lupa pokoknya hari ini harus tonton siaran live streaming kami di YouTube kita di @sultantv.co dan juga di fanpage dan juga website kita di @sultantv.co. Kita hari ini akan bahas tema yang mungkin cukup menarik juga nih Kanda, sepertinya. Dan mungkin ini mengenai mengenang Dr. Haji Muhtar Mandala. Siapa sih yang nggak kenal Haji Muhtar gitu ya Kanda ya. Betul. Ini ketahui memang sempat kita juga bersedih karena seminggu yang lalu, sekiranya hari Kamis tanggal 6 kalau nggak salah ya, ini Pak Muhtar sendiri ini berpulang ke rahmatullah. Dan juga ini juga menjadi kesedihan juga bagi masyarakat Banten tentunya ya. Dan juga ini beliau merupakan orang yang cukup terkenal di Banten juga, dan orang-orang sepertinya sudah mengenal beliau begitu ya. Nah mungkin untuk yang pertama kita akan ngobrol santai dulu nih ya Kanda ya, nggak apa-apa Kanda ya. Kita ngobrol santai ini Kanda di Banten sendiri ini sebelumnya, mungkin sebelum ke Pak Muhtar, Kanda di Banten sendiri sebagai apa, atau mungkin di Provinsi Banten kan sebagai di pembentukan Provinsi Banten juga kan dengan Pak Muhtar ini seperti apa sinerginya gitu? Ya, makasih Hani. Sebagai sekali lagi saya dilahirkan, dibesarkan di Banten, tentu harus berbuat sesuatu untuk Banten. Yeah. Nampaknya itu wajib adat buat saya. Sebagai aktivis dalam konteks perjuangan Banten, saya saat membentuk Provinsi Banten pasca reformasi, maka saya mencoba bersama tokoh-tokoh, lintas tokoh itu, dengan tokoh senior, junior, kesepuhan gitu, mencoba melakukan komunikasi. Dan melalui Gerakan Pemuda Reformasi dan GPI, dan
Keluarga Besar Kesultanan Banten bersama Keluarga Besar PII membentuk seminar yang disebut dengan terwujudnya Banten sebagai provinsi di Patra Jasa. Nah, terbentuk di situ Pokja, Pembentukan Provinsi Banten. Setelah itu kemudian membentuk Komite Pembentukan Provinsi Banten di Ciceri Indah di rumahnya KU Mangku Sasmita, yang pada saat itu berkumpul tokoh-tokoh. Nah, kalau Pokja dipimpin oleh Bapak Dr. Haim Irsa Jueli, dan saya salah satu sekretaris di situ. Lalu kemudian di komite saat itu saya mengikuti, terpilihnya almarhum Kang Wes Korni ya, dan KU Sekretaris, saya juga masuk di situ. Nah, lalu kemudian lintas organisasi, baik organisasi ormas kedaerahan maupun ormas nasional yang berada di Banten, bersama-sama berkumpul bagaimana memenangkan masa depan Banten dengan menggagas Banten sebagai Provinsi Banten. Nah, saya lalu kemudian pada saat terjadi Pokja Komite, hubungan kurang mesra, bersaing, ya saya kira dinamika, lalu kemudian dibentuklah dengan Bakor, yang dulunya Badgo, Bakor Pembentukan Provinsi Banten, yang saat itu dibentuk di rumah Kanda Tubagus Farid Nahril gitu. Dan saya masuk dimanapun link saya ada, dan kebetulan menjadi tukang lobby gitu, bagaimana merekatkan kekuatan tokoh senior dan sepuh gitu. Inspirasi itu saya ya nggak lepas dari tokoh-tokoh senior seperti Kang Wes Korni gitu, Irsa Jueli, lalu Kak Eki Sahrudin gitu. Itulah yang menjadi inspirasi bagaimana memenangkan masa depan itu, kita bentuk dulu Provinsi Banten. Prof. Tihamilah yang kemudian melakukan satu pikiran-pikiran cerdasnya. Waktu itu didampingi oleh Pak almarhum Tubagus Ismet Alabas. Gitu. Oke, berkaitan dengan Pak Muhtar, ini kan Pak Muhtar katakanlah tadi juga sempat ngobrol ya Pak ya, Pak Muhtar bahwa yang menyatukan berbarengan ini untuk bersama-sama untuk membentukkan Provinsi Banten. Bapak juga termasuk ke dalam untuk membantu beliau begitu ya? Ya, setelah terjadi, saya katakan tadi, antara Pokja Pembentukan Provinsi Banten dengan komite, hampir clash dan memang persaingan ketat. Tapi buat saya menarik, dengan persaingan ada dinamika. Gitu ya? Artinya masyarakat Banten, tokoh Banten, berbagai lintas itu bersaing. Sama-sama ingin berbuat untuk terwujudnya Banten Provinsi, maka tidak akan tercipta Banten Provinsi tanpa ada campur tangan tokoh-tokoh Banten yang di luar daerah. Misalnya di Jakarta. Karena tokoh-tokoh Banten di Jakarta itu cukup luar biasa. Nah, ada Pak Suryadi Sudirja gitu misalnya, sebagai Mendagri saat itu. Ada Kak Eki Sahrudin, anggota DPR RI, ada Kak Ali Yahya, ada Pak Taufik Manruki gitu. Nah, tentu ini kan harus dirajut gitu. Bagaimana cara merajutnya? Nah, terjadi clash itu, akhirnya saya bersama teman-teman mencoba melakukan langkah-langkah, datang ke Pak Akbar Tanjung. Ya, Pak Akbar Tanjung, saat itu Ketua DPR RI, saya datang dengan teman-teman, saya bawa Aeng Herudin, bawa Agus Setiawan, bawa Lilis. Datanglah ke rumah beliau, konsultasi, bulan puasa, tahun 1999. Baru 2 tahun saya. Ya. Dan disitulah kita ngobrol dengan beliau. Waktu itu Bang Akbar didampingi oleh Ade Komarudin, kemudian Hadisi Nambela, Peri Muslimin Baldan, Ali Yahya. Dari jam 9 sampai jam 12 kita ngobrol, dan beliau memberikan petuahnya, tolong hubungi Pak Mukhtar Mandala. Dia itu orang Banten katanya. Kan saya belum kenal. Orang Banten, dan beliau adalah tokoh nasional, seorang ekonom, seorang bankir. Jadi Pak Mukhtar Mandala ini disebut oleh Bang Akbar saat itu. Maka saya merasa penasaran, seperti apa Pak Mukhtar Mandala itu, kan begitu tuh. Tapi tidak puas, saya nanya lagi ke Eki Sahrudin. Bang Eki Sahrudin, oh iya, kamu harus segera datang ke sana, diskusi dengan beliau. Ini tidak akan merujuk Provinsi Banten Kak Eki. Ari ribut bae mah kumaha cenah ieu. Seperti itu. Maka saya datang lagi ke Profesor Riyadi di Pejaten waktu itu. Maka datang lagi, pertemuan bulan puasa lagi di rumahnya Ismet Serli Hasan, ada Haji Mardini,
Pak Hasan Sohib, Pak Irsa Jueli, Pak Aeng, Pak Basuni. Saya diskusi di situ bulan puasa tahun 99 itu. Harapan dari tokoh-tokoh Banten Jakarta, terus Pak Riyadi, tolong diskusi dengan tokoh-tokoh lain. Ya. Akhirnya kemudian datanglah kita ke Nyimas Ropoh. Apa itu Nyimas Ropoh itu? Sebuah kawasan yang ada di Pandeglang, yang dibuat memang digagas oleh Pak Dr. Mukhtar Mandala, sebuah kampung gitu. Namanya Nyimas Ropoh itu nama sebuah tokoh wanita, kata beliau. Tokoh wanita ini tokoh yang memerdekakan memerdekakan dari masyarakat marginal menjadi masyarakat yang maju. Gitu. Maka disebut namanya Nyimas Ropoh. Gitu. Nah disitulah kita diskus di rumah kediaman beliau Nyimas Ropoh. Saran-saran beliau luar biasa. Udah, Udin, saya didampingi oleh Haji Aeng Herudin waktu itu. Udah gini aja, kita coba lakukan langkah-langkah biar tidak clash. Saya masuk. Bagaimana? Kira-kira Pokja mau nggak ketemu di Jakarta? Ya, saya konsul dengan Pak Irsa Jueli dengan Pak Aeng itu. Oke, siap. Nah, kalau begitu komite Pak Wes Korni, Pak U dan kawan-kawan bisa nggak ketemu? Kalau siap, maka saya akan hubungi, kata Pak Mukhtar Mandala, Pak Eki Sarudin, Tubagus Parinari, Ali Yahya. Maka pertemuanlah terjadi di area duta. Nah, kenapa beliau bersikukuh untuk menyatukan itu? Dalam pikiran dia, dalam perjuangan, bersatu itu penting. Ya. Nah itu luar biasa. Bersatu itu penting untuk menjemput sesuatu, harus bersatu. Nggak akan tercapai sebuah harapan dan cita-cita target tujuan itu bila mana masih berpecah belah, bersatu. Modalnya itu. Oke, saya bilang kalau demikian Pak. Nah terjadilah di Hotel Area Duda itu dari Pokja, Pak Irsa Jueli, Pak Aeng Herudin, Pak Hasan Almaris, Pak Profesor Tihami, saya, kemudian dari komite Pak Wes Korni, Pak Mangku Sasmita, kemudian Hari, dan ada JB, Mulyadi Jayabaya, waktu itu masih ketua Kadin dia. Kemudian juga ada Pak Eki Sarudin, Pak Tubagus Parinari. Disitulah diskus bagaimana bersatu komite dengan Bakor. Itu adalah gagasan Pak Mukhtar Mandala. Lalu setelah ada kesepakatan, kalau begitu harus deklarasi di Pandeglang. Ya sudah kita sepakati di Nyimas Ropoh. Di kediaman beliau ya? Di kediaman beliau. Di Mas Ropoh itulah saya dengan Pak Aeng, Pak Yahya suruh membuat naskah deklarasi. Saya coba sebagai seorang aktivis beberapa catatan tentang naskah deklarasi, lalu kemudian Pak Ali Yahya, Aeng Herudin mencoba merevisi, lalu kemudian Pak Mukhtar Mandala menyepakati. Lalu setelah itulah kemudian kita datang ke Pak Haji Hasan Sohib ya, sebagai sesepuh tokoh. Ya, ke orang tua kita harus takdim gitu. Oke, kalau begitu kata Pak Hasan Sohib, biaya saya yang nanggung katanya. Kalau tempatnya di Pak Mukhtar, itu udah orang hebat katanya. Itu orang hebat yang harus kita anut katanya. Dia bukan hanya tokoh di Banten, tapi tokoh nasional. Memang Pak Mukhtar ini bukan dari orang wah gitu ya. Saya lihat cerita kehidupannya itu dari orang kecil dari kampung yang sengaja di Jakarta, dia kuliah, dia kejar cita-cita itu sehingga tercapailah menjadi sosok seorang tokoh nasional. Dan beliau orangnya memberikan kail, menjadi inspirasi, memberikan kail dan mengajak kepada generasi muda itu untuk produktivitas, bukan konsumtif. Ini saya kira membangkitkan terhadap masyarakat, utamanya sumber daya manusia lebih ditingkatkan. Inilah sosok dia. Oke, luar biasa sekali. Jadi yang menginisiasi juga ya, Yeah. Pak Mukhtar Mandala ini yang mana memang yang Bapak jelaskan tadi juga ini tanpa beliau juga ini masih susah untuk bersatu gitu ya, atau maksudnya masih berpecah belah waktu itu kan? Mungkin bisa jadi kalau beliau tidak menginisiasi melakukan langkah-langkah untuk menyatukan Pokja Komite, ya saya kira perjalanannya lambat. Ya selain beliau juga ada Pak Eki Sarudin di situ ya, ada Pak Irsa Jueli, ada Pak Ali Yahya, ada Pak Wes Korni gitu, ada Pak Hasan Sohib,
ada teman-teman dari Gerakan Pemuda Reformasi gitu, dan lintas tokoh-tokoh muda. Jadi memang semuanya memang bersatu atas ajakan dari Pak Mukhtar Mandala. Jadi beliau itu betul-betul saya merasa kehilangan atas seorang tokoh yang betul-betul ikhlas dalam perjuangan. Jadi bahkan ada yang unik. Apa? Gitu. Uniknya itu begini, Hani. Saat deklarasi di rumah beliau itu, Din, kenapa rambut kamu gondrong? Saya kan dulu gondrong rambutnya gini nih. Ya saya seneng aja gitu. Biarkan sebilang orang yang ke apa. Ini, mau dipotong nggak? Saya bilang, tidak akan pernah kupotong rambutku jika Banten tidak jadi provinsi. Gitu tuh. Waduh, kok begitu? Tapi nanti kalau udah jadi, potong ya? Siap. Kalau nggak jadi provinsi, rambut saya nggak dipotong. Jadi arahan dipotong itu Pak Mukhtar Mandala juga. Jadi setelah jadi dipotong, saya dipotong sama Abuya tuh bagus Kuncung. Dipotong rambut saya, jadi provinsi kan gitu. Jadi ada yang menarik tuh soal rambut sama beliau tuh. Akhirnya pas ketika jadi provinsi dipotong rambutnya. Dipotong rambut sama Oke, luar biasa sekali. Dulur Sultan, tadi juga kita sudah ngobrol banyak sekali juga tentang nostalgia, sudah dijelaskan juga tadi mulai dari pembentukan Provinsi Banten seperti apa, dan ternyata memang Dr. Mukhtar sendiri ini yang menginisiasi juga untuk sama-sama bersatu begitu ya. Nah, adapun juga ini mungkin karena kita bahasnya tentang tema yang cukup menarik, ini mengenang katanya, ini mengenang sosok Dr. Haji Mukhtar Mandala sendiri ini sebagai energi pembentukan Provinsi Banten sendiri. Nah, adapun juga sosok Mukhtar Mandala nih Pak, menurut Anda sendiri nih dalam aktivitas dan juga kegiatan mungkin di wilayah atau ranah yang beliau lakukan itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu. Kayaknya kita harus break gitu ya. Gak apa-apa ya? Kita break dulu. Siap, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Bincang hari ini. Dan tentu saja pada pagi hari ini juga ini masih dengan narasumber yang sama. Ada Kanda, ini sudah rapi juga, tadi juga sudah disampaikan bahwa pakaiannya hari ini adalah khas sekali dari Banten ya. Ini juga sudah ganteng itu, pakai apa namanya tadi? Ini malah Hani lebih cantik pakai lomar saya. Ini pakai apa namanya itu? Lomar. Lomar ya. Lomar Kesultanan Banten. Lomar ya. Oh, ini tuh baru tahu gitu karena kalau ini namanya lomar gitu ya. Iya. Lomar. Kan orang Banten mah harus pakai pakaian batik Banten. Batik Banten. Dan kita jangan mengganggu pakaian Baduy. Baduy itu Banten, tapi kan yang kayak bagian daripada Banten. Banten. Tapi Baduy itu kita hormati, dia punya adat ya, punya komunitas tersendiri. Jadi kadang-kadang kita latah yang orang bukan Baduy pakai pakaian Baduy. Itu juga menyinggung secara etis ya. Jadi kalau orang Banten ada di Banten harus punya pakaian Banten. Gitu. Tapi ini sudah diperkenalkan kan? Udah, ini seragam Lembaga Pemangkualat Kesultanan Banten. Dan mirip-mirip kok secara kebetulan ya. Itu mirip kayaknya sudah
ada koneksi gitu ya. Kita kalau harus pakai hitam ada rasa kebantenan. Rasa kebantenan gitu. Nah, ini juga pemirsa di rumah atau juga mungkin sambil aktivitas, sambil minum kopi atau juga mungkin sambil yang masih work from home atau juga yang masih bekerja dari rumah atau mungkin yang sambil melaksanakan aktivitas di rumah, nyapu, nyuci, ngepel, bisa tonton siaran kami langsung di live streaming di YouTube sultantv.co. Anda juga bisa langsung tonton di www.sultantv.co atau juga Anda bisa follow Instagram kita di @sultantv.co karena di situ ada informasi-informasi tentunya juga yang teraktual, terupdate, dan juga ada talk show yang setiap harinya juga ada di Sultan TV. Dan tentu saja kita masih bahas ini masih mengenang sosok Haji Muchtar Mandala, yang mana memang juga tadi sudah sedikit dijelaskan, juga sudah nostalgia awal mula dari pembentukan Provinsi Banten seperti apa, dan ternyata memang beliau juga sosok yang mungkin banyak dihormati dan juga disegani gitu. Maksudnya seperti, bahkan tadi kan sudah disampaikan bahwa beliau juga yang mempersatukan gitu kan, dari semua gitu yang akhirnya bersatu. Kok bisa seperti itu gitu? Apa yang menyebabkan mereka juga akhirnya, karena ini perintah juga gitu, maksudnya bareng-bareng untuk bersatu kok bisa gitu. Mereka juga dengan akhirnya yaudah kita bareng-bareng bersatu untuk Provinsi Banten gitu. Ya. Inilah obsesi sesungguhnya yang buat saya menarik dari sosok seorang beliau, karena perjuangannya selalu ikhlas. Kalau sudah ikhlas itu tanpa ada berpikir bagaimana saya mendapat sesuatu, ya akhirnya kerja kerasnya pun fokus gitu. Tapi kalau orang belum punya kepentingan, kadang-kadang ya kerjanya juga tidak fokus gitu. Nah, inilah kemudian sosok Pak Muchtar menjadi inspirasi. Saya mengenang beliau itu nggak pernah hitung-hitungan gitu dalam konteks perjuangan Provinsi Banten. Dan sebagai tokoh nasional yang asal dari kampung Nyimas Ropoh, Paneglang, beliau di Jakarta yang cukup disegani, seorang direktur utama dalam sebuah bank, seorang bankir, dan perusahaan-perusahaan nasional. Dan ini saya kira menarik untuk menjadi inspirasi. Saat perjuangan Provinsi Banten, beberapa channel-channel dia, ya pertemanan dia tarik itu untuk bisa membantu untuk biaya perjuangan Provinsi Banten. Karena membentuk Provinsi Banten itu nggak ada dana dari pemerintah, nggak ada. Sama sekali. Itu iuran tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kan dulu sebenarnya di Jawa Barat kan sebelum jadi Provinsi Banten, apakah tidak ada bantuan dari pemerintah? Nggak ada cerita. Jawa Barat pun? Nggak ada. Justru kita mengkondisikan lintas tokoh organisasi termasuk DPR RI, DPRD Kabupaten Kota menjemput rekomendasi, termasuk juga DPRD Jawa Barat. Itu biaya iuran tokoh-tokoh Banten. Tokoh-tokoh? Iya. Dan Pak Muchtar Mandala itulah mencoba melakukan satu strategi bagaimana mengatur manajemen agar ini memang kita mencari dana terhormat gitu. Sebagai seorang cerdas dalam pikiran-pikiran ekonominya, alhamdulillah beliau memberikan beberapa cara yang memang patut dicontoh gitu. Akhirnya pada saat itu Pak Haji Hasan Sohib, Pak Triana Samun gitu ya, Pak Irsa Jueli dan tokoh-tokoh lain merasa tertarik dengan cara beliau gitu. Jadi tidak dipaksa tapi keikhlasan. Yang pertama kali ngacung itu saya tanggung jawab, kata Pak Triana Samun, kata Pak Haji Hasan, kata Pak Irsa Jueli. Itu atas dasar bahasa yang disampaikannya pun cukup menarik. Nah itulah yang menjadi inspirasi sehingga apapun kemampuan Pak Muchtar Mandala saat perjuangan, rumahnya dipakai perjuangan, kemudian beberapa tempat pekerjaannya seperti di area duta dia pakai silahkan gitu dengan ikhlas gitu. Jadi tidak hitung-hitungan. Nah, ada pikiran-pikiran masa depan di setelah jadi provinsi itu mau apa gitu. Nah, dalam bahasa Pak Muchtar harus terukur setelah Banten jadi provinsi. Siapa yang harus jadi pemimpin, tentang provinsi Banten diarahkannya untuk kepentingan apa? Ya otomatis kata Pak Muchtar, ini kepentingan keadilan dan kesejahteraan di Banten. Karena mengapa Banten terpisah dari Jawa Barat? Target tujuannya adalah untuk meraih keadilan dan kesejahteraan. Karena selama Banten mengikuti Jawa Barat, rasanya di Banten itu dalam tanda kutip dianaktirikan gitu. Inilah yang menjadi obsesi menarik para tokoh-tokoh, baik tokoh sepuh maupun tokoh-tokoh muda.
Jadi beliau sudah menanamkan kepada generasi muda menjadi manusia-manusia yang produktif, bukan konsumtif. Itu yang menarik. Bukan Iya. konsumtif, luar biasa. Beliau mengajarkan banyak hal begitu ya. Iya. Dan juga tadi Kanda katakan bahwa beliau juga ini mengutamakan, maksudnya tidak untuk harus mengutamakan banyak orang, tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Ya, Benar begitu ya. betul. Sosoknya itu yang paling diingat di masa-masa mungkin pasca pembentukan Provinsi Banten yang akhirnya katakanlah sudah jadi nih Provinsi Banten. Salah satunya, Hani ya, Seperti apa? beliau diundang oleh komunitas manapun pada saat membentuk Provinsi Banten, beliau selalu datang. Selalu datang dan tidak mau dibawain apa-apa. Kan biasa kan di Banten itu kalau datang kita dibawain apa, dia nggak mau, apalagi diamplopin. Dia ikhlas dan saya sering mengikuti. Jadi ketika di komunitas ini harus datang Pak Mukhtar memberikan pencerahan gitu ya. Apa sesungguhnya membentuk Provinsi Banten, beliau selalu sampaikan. Muter itu dari Pandeglang, Lebak, Serang, Cilegon sampai ke Tangerang. Jadi hebat memang beliau. Sama hampir mirip dengan Kak Eki Sarudin. Jadi tanpa pamrih gitu. Ya. Untuk kepentingan banyak orang, Ya. kepentingan sendiri dilupakan. Nah, itu. Dan memang hidupnya dia dari kecil berjuang itu. Dari nol, dari kampung, masuk ke Jakarta, sampai akhir hayat pun tetap perjuangannya gitu. Dan saya kira kita sulit mencari Pak Mukhtar Mandala yang baru nih. Mudah-mudahan nanti tumbuh lagi lah. Amin. Yang Pak Mukhtar lagi, sehingga Banten akan lebih maju. Karena beliau juga menitipkan itu ya. SDM Banten itu paling utama, harus diutamakan. Karena dengan SDM-nya yang profesional, maka Banten akan maju. Tapi ada lagi, ke saya pernah. Din, tolong di Pemprov itu utamakan putra daerah yang profesional. Putra daerah yang profesional. Ya, jangan sampai kita bikin provinsi, orang-orang Banten menjadi marginal, beri kesempatan. Tetapi kita juga jangan tertutup. Banten itu egaliter, terbuka, siapapun warga negara Indonesia boleh berkarya di Banten. Namun beri kesempatan putra-putra Banten untuk mengabdi di Pemprov Banten gitu. Jangan sampai kedengarannya katanya marginal terus. Tolong sampaikan kepada waktu itu ya. Sampaikan ke Bu Atut katanya. Sampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten, kasih kesempatan. Terutama para aktivis muda-muda yang dulunya ikut serta, sekarang sudah menjadi sarjana, beri kesempatan. Nah, selain beliau, Prof. Tihami, Pak Irsa Juli, ya, Pak Weskoni, saya orang yang menjembatani, saya datang ke Bu Atut, ya alhamdulillah para aktivis itu banyak jadi PNS. Gratis. Itulah hebatnya beliau. Jadi, ya karena kalau sudah titah dari para sepuhan Banten, saya orangnya kejar. Walaupun di lubang semut. Ya alhamdulillah atas keterbukaan Bu Atut saat itu ya. Ya para aktivis atas didukung oleh Prof. Tihami, Pak Irsa, Pak Wes, banyak sekarang ini sudah hebat lah di Provinsi Banten, tidak sedikit. Namun hari ini juga peluang ini tarik-menarik gitu. Saya juga belum menyampaikan kepada Pak Gubernur atau penguasa di Provinsi Banten. Agar diberi kesempatan lah beberapa SKPD untuk tokoh-tokoh Banten gitu. Jangan sampai kita namu di kandang sendiri, istilah beliau. Bahaya, Udin katanya, kalau ada Provinsi Banten kita bertamu di kandang sendiri, bahaya katanya. Coba lakukan langkah-langkah agar kesempatan itu ada. Gitu. Oke, luar biasa sekali sosok beliau yang dikenang juga di mata Kanda ya. Kanda sendiri nih, kalau dari sosok beliau juga kan Pak Dr. Haji Mukhtar sendiri kan memang dikenal katakanlah rendah hati, kemudian juga ikhlas sekali menjalankan tugas dan juga amanatnya ya. Aktivitas-aktivitas organisasi beliau atau aktivitas pekerjaan beliau di masa-masa ya setelah pembentukan Provinsi Banten dan setelah menjadi Provinsi Banten seperti apa nih? Kalau saya melihat dia mencoba menata itu di kampung halaman sendiri. Di Pandeglang? Di Pandeglang, yang disebut namanya Kampung Nyimasropo itu atas dasar inisiatif beliau. Karena di kawasan sana itu dekat Kadupinang ya, masyarakatnya dulunya marginal. Jadi setelah beliau berhasil di Jakarta, pulang kampung,
Lalu kemudian ditata kampung itu menjadi kampung khusus gitu. Dan beliau juga tinggal di situ, namanya Kampung Nyimas Ropo. Dan di situ dibangun juga masjid ya, sebagai untuk penguatan dari akidah masyarakat, lalu sistem pertanian. Baru setelah berhasil, lalu di Jakarta dia. Nah di Jakarta ini yang saya tahu, memang sejak zaman mahasiswa pun di UI, beliau memang aktivis di Dewan Mahasiswa maupun di ekstra kampusnya di HMI, sampai di puncaknya dia masuk sebagai seorang sarjana ekonomi, masuk di lembaga di bankir sampai menjadi dirut gitu. Tetapi dia tidak meninggalkan jati diri Bantennya. Seringkali ada kegiatan organisasi apapun, beliau kepentingan di Banten selalu turun gitu. Baik kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan apapun beliau selalu berada gitu. Tetapi bukan menjadi pelengkap, tapi menjadi inspirator gitu. Gitu. Jadi inspirator banyak orang. Ya. Tentunya ya. Nah selain itu juga mungkin Kanda istilahnya yang sama-sama bersama-sama gitu untuk dulu untuk kepentingan Provinsi Banten sendiri dan juga bersama dengan Pak Muhtar juga gitu ya. Nih, ini yang paling pernah dirasakan sekali perjuangannya gitu. Menurut Kanda itu di bagian apa, di bidang apa? Yang paling utama dia mampu menggugahkan, menyatukan. Oke, menggugahkan, menyatukan. Kita harus break dulu kayaknya. Baik. Boleh ya, nanti kita lanjutin, boleh di jeda. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini, kita akan kembali. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti
microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja ini masih dengan Kanda Udin ya. Masih kita bahas tentang energi positif dari Dr. Haji Muchtar Mandala sendiri. Ini kita juga sudah bahas banyak sekali tadi di segmen 1 dan juga segmen 2. Tadi sempat terjeda juga, tapi sebelum kita lanjutin lagi, jangan lupa untuk tonton siaran kita. Tentu saja di website kita di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage dan juga YouTube kita di @sultantv.co, atau juga jangan lupa follow Instagram kita di sultantv.co. Di situ informasi-informasi menarik tentunya, dan juga informasi-informasi terupdate dan juga terkini. Dan juga hari ini kita sudah pastinya ini sudah bahas juga tadi banyak sekali tentang pembentukan provinsi, energi pembentukan provinsi Banten sendiri, mengenang sosok dari Bapak Dr. Haji Muchtar Mandala. Dan tentu saja kami juga tadi akan lanjut ini perbincangan kita dengan Kanda Udin. Kanda, tadi kan kita sempat terjeda nih ya. Tadi terjeda masalah menggugah katanya gitu. Apa sih? Itu kan Hani kan bertanya tentang apa tadi ya? Kok jajan yang lupa gitu. Menggugah dan menyatukan. Menyatukan, ya. Oke. Ya, ini seperti apa tuh maksudnya? Ya, sebenarnya sosok Pak Dr. Haji Muchtar Mandala ini memang ketika melihat perdebatan pada saat membentuk Provinsi Banten itu, maka dia lebih memilih mengajak musyawarah dipertemukan. Artinya ada beberapa yang memang di wadah perjuangan Provinsi Banten itu yang kira-kira terjadi komplain, sebelum melakukan langkah-langkah musyawarah gitu dipertemukan, dia ketemu dulu orangnya satu persatu, diberikan motivasi. Misalnya persoalannya hal-hal yang bersifat persaingan ya, antara gagasan dan konsep, masing-masing punya cara, masing-masing punya strategi. Buat Pak Muchtar, ini menarik gitu dikelola, artinya disatukan gitu. Namun sebelum itu, dia lebih suka didatangi atau dipanggil, diskusi dengan beliau, diberikan pencerahan gitu, sehingga orang tersebut mau. Sebagai bukti tadi saya sampaikan soal misalnya ada dari komunitas mahasiswa, komunitas ormas, komunitas Pokja ya, wadah perjuangan Bako, komite. Maka dia pelan-pelan satu persatu berikan pencerahan. Karena memang karakter orang Banten itu kalau terpancing gitu, terusik, maka dia akan teriak dan tidak ada kompromi. Tapi kalau sudah terbelai hatinya, akan welcome gitu. Nah seperti itu. Jadi beliau baca itu. Jadi memang sisi lain sebagai seorang bapak seperti ngasuh anak-anaknya. Gitu. Dan saya melihat memang lintas tokoh itu ke beliau ya cukup segan. Para ulama misalnya jawara, kemudian mahasiswa, pengusaha, maupun santri. Ya hidupnya beliau itu cukup punya kedekatan dengan berbagai komunitas itu. Saya kira kita akan gampang-gampang susah mencari sosok beliau ini. Sikap dan tindakannya yang nyata. Karena memang pengalaman beliau dari mulai kampung sampai menjadi tokoh nasional itu saya kira cukup menjadi pendewasaan dalam mengelola manajemen gitu. Ini saya kira
mudah-mudahan lah ada tumbuh lagi seperti Pak Mukhtar Mandala ke depan iya, gitu. yang baru. Karena dengan cara-cara beliau ini Banten akan lebih kondusif gitu. Tetapi beliau juga menitipkan harus kritis dan jangan menjadi pasif gitu dalam memahami persoalan. Sering ke saya, Din, kalau melihat perjalanan kinerja pemerintahan di Provinsi Banten, Pemprov maupun kabupaten, jangan diam. Anda harus kritis, tapi kok kritis yang konstruktif, objektif. Bukan menghantam kekuasaan dengan cara kebencian, tapi lebih pada kritikan-kritikan yang bersifat membangun gitu, konstruktif tadi. Itu arahan beliau. Karena dengan kritikan-kritikan yang konstruktif, maka akan melahirkan inspirasi buat pengelola pemerintahan. Tapi kalau dengan kebencian, jangan lupa itu tidak ada penyelesaian gitu. Nah, inilah saya kira yang menarik dari sosok beliau ya. Bijak sekali ya. Bijaksana, luar biasa. Luar biasa. Nah, untuk mungkin perjuangan yang dirasakan oleh Kanda Udin sendiri dengan Pak Mukhtar dulu gitu kan ya. Nih, yang paling terasa sekali itu pas ketika apa sih? Beliau itu kalau sudah memanggil saya, jam berapapun dimanapun, Din, saya tunggu di Jakarta, naskah kurang misalnya, data-data. Karena ini persyaratan membentuk provinsi itu harus serba lengkap. Ya biasa dipanggil, udah Din di Ben Hill, saya datang ke Ben Hill gitu. Dan saya naik bis dari sini. Naik bis sendiri, rambut gondrong saya, pakai tas. Dan itu, Din saya tunggu di Lipo, datang saya. Din tunggu di Area Duta, datang. Dan saya sampai menginap di Ben Hill misalnya, Bendungan Hilir, karena besok paginya itu mau ke beliau gitu. Naik tas gitu, saya bawa, saya bilang, Pak, ini berkasnya rekomendasi saya kemarin dengan Pak Aeng dan Pak Gus Najullah, udah saya dapatkan nih. Lalu kemudian beliau untuk bahan rapat di Bakor, karena Bakor itu Pak Triana Samun, Ketua Umum, beliau juga unsur Ketua, Persia Jueli, Aminuddin Ibrahim, ya, kemudian sekjennya itu Bakor Pak Bagus Farid Nahril, Pak Hasan Sohib sebagai Ketua Dewan Penasehatnya. Di data-data itu beliau revisi gitu, data-data itu. Takut ada yang salah, rekomendasi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, atau Kota Cilegon gitu. Dia revisi, udah lengkap baru disajikan gitu. Naskah-naskah itu. Dan setiap momentum salutnya itu, dia selalu ada. Misalnya pertemuan dengan Depdagri membahas tentang bagaimana Provinsi Banten, dia ada. Di DPR RI membahas, dibangun segala macam, dia ada. Terus pertemuan dengan lintas tokoh-tokoh Banten di Jakarta, dia selalu ada. Dan dia alhamdulillah nggak mau lepas, selalu Din harus ada. Kan Udin harus ikut. Ya, saya ikut terus. Yang begitu itu selain Pak Mukhtar juga ada Pak Eki Sarudin, seperti itu lagi sama Pak Esa Jueli, Pak Wes Korni. Ya alhamdulillah saya walaupun punya keterbatasan, tapi sisi lain dibutuhkan gitu. Dan buat saya bercakap-cakap mendampingi tokoh-tokoh seperti itu menjadi pintar gitu, menjadi menambah buat saya pengalaman. Ternyata memang sosok ini perjalanan hidupnya juga memang dari kampung rata-rata, tetapi dia punya obsesi, punya target tujuan gitu. Ini yang menarik saya kira. Dan itulah kenangan yang saya nggak bisa lupakan. Beliau selalu disiplin hidup gitu ya, dan selalu menghargai orang lain gitu. Jadi siapapun yang datang ke beliau, beliau tidak pernah menghindar gitu tuh. Apalagi untuk kepentingan Banten gitu. Kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Nah itu yang saya menarik gitu. Dan beliau tidak berpikir pamrih ya, jadi ikhlas tadi itu hebatnya. Apa yang menyebabkan sih Pak sebenarnya menurut Kanda sendiri, Pak Mukhtar sendiri kan kayak selalu ada gitu. Pernah nggak kayak terbersit bilang ke Kanda sendiri gitu, saya harus ada di komunitas ini, saya harus selalu datang gitu. Apa yang menyebabkan beliau seperti itu gitu? Ya karena beliau ini orang pintar ya. Tapi tidak orang itu kan tidak cukup pintar, tetapi juga
dengan nawaitu ikhlas. Antara ikhlas dan pintar itu menyatu, maka di situ ada nilai-nilai perjuangan yang saya kira buat saya ya, ketika dia datang kemanapun tidak pernah minta sesuatu gitu, karena ada ikhlas tadi. Bahkan dikasih pun tidak diambil. Nggak diambil, itu malah dia pengennya ngasih itu. Tentu sekali lagi beliau memang sosok orang yang apa namanya ngasih kail gitu, bukan ngasih ikan gitu. Tetapi kail-kail itu istilah orang Serang curugna seket. Curugnya seket. Artinya begini. Jadi tunjukkan dia itu produktif. Misalnya, tolong Anda ke sana, nanti saya bantu. Dan target tujuan tercapai itu. Jadi curugnya seket kata orang Banten. Dan itu beberapa channel-channel dia, beberapa komunitas dia, alhamdulillah banyak membantu gitu dalam Provinsi Banten. Kalau hitungan uang miliaran gitu, dalam persembahan Provinsi Banten dari dia. Ya. Mutar sendiri Ya. gitu. Ya kalau uang Kalau dihitung-hitung gitu hitung misalnya, ya. kalau dihitung Ya. gitu ya. Karena dia punya komunitas ekonom gitu. Oh, Punya komunitas ekonomi yang saya tahu gitu. Kalau ngasih pribadi dia bukan orangnya. tapi Nih gitu, enggak. Tapi dia, nih ada bahan nih, sekian saya ada nih, tolong datangi, tolong dibantu. Kan orang wibawahnya itu, curug seket istilahnya gitu. Sama dengan Rai Sarudin demikian. Lain lagi misalnya Katriana, Pak Jasan Sohib, langsung subkantol kasih. Kalau dia enggak. Mana yang lebih, apa namanya, lebih substansif gitu, maka dia akan tegas gitu. siap luar Itulah biasa hebatnya sekali, gitu. hebat Jadi sekali. selain tenaga, pikirannya, istilahnya, ya katakanlah anggaran dibantu Semua dalam ya? provinsi ya. Beliau luar biasa, ini sungguh semua nggak cuma dari diri dia sendiri aja, materi juga, imateri juga, semua dikerahkan gitu untuk Banten gitu kan ya. Dan setelah jabatan provinsi, Iya, apa? nggak ada anak beliau jadi pejabat, nggak ada beliau minta proyek, nggak ada saya lihat. Pak Mukhtar Mandala belum pernah meminta proyek apapun di Provinsi Banten, belum. Sama sekali. Atau anak-anaknya pengusaha nggak. Karena kalau hal-hal begitu beliau yang telepon saya gitu. Kalaupun ada mantunya tuh yang dokter, itu memang cerdas orangnya. Tesnya punya kemampuan gitu. Tapi kalau misalnya meminta sesuatu, tapi kalau untuk orang banyak, tolong datangi Bu Atut, bagaimanapun putra-putra daerah harus jadi gitu. Ya saya datang gitu. Ya alhamdulillah nih. Aktivis sudah pada manggung sekarang beberapa. Mudah-mudahan Pak Widin Halim memberikan ruang ini kan kepada para aktivis Provinsi Banten untuk eksis di Pemprov, jangan jadi marginal. Jangan jadi tamu di kandang sendiri. Seperti itu kalau saya. Siap. Ini juga luar biasa sekali dari sosok Pak Mukhtar sendiri. Hani speechless gitu. Kalau orang sekarang bilang speechless, gak bisa berkata apa-apa gitu, kayak ya Allah pas dengar gitu sosok beliau yang luar biasa, yang ikhlas dan juga dengan sama-sama gitu, bersama-sama sinergi membantu untuk pembentukan provinsi sendiri. Dan sekali ini pun juga sudah banyak sekali kontribusi beliau untuk Banten ya. Luar biasa lah. Dari mulai proses itu, yang paling berharga buat saya dengan teman-teman itu mampu menjadi penengah dalam pergerakan Provinsi Banten. Dengan cara itulah maka berhasil Banten hari ini menjadi provinsi. Yang diingat kira-kira nih Kanda Udin mungkin ya karena dekat juga dengan beliau kan gitu. Satu bersama-sama bareng juga untuk pembentukan. Yang paling diingat itu ada nggak pernah terbesit dari beliau dan Pak Mukhtar bilang misalnya untuk Banten itu harus seperti apa? Apa sih yang menjadi tujuan utama untuk Banten sendiri dari Pak Mukhtar? Pernah terbesit kata-kata seperti itu kepada Kanda Udin mungkin? Iya. Bilang ke saya, Din, Banten ini sebagai pintu Pulau Jawa dan dekat dengan pusat pemerintahan Jakarta. Maka Banten dijadikan Banten yang tersendiri secara karakter gitu, berbeda tentu dengan daerah lain. Nah, bagaimana memajukan Banten itu tentu harus didorong bersama-sama. Antara lain pikirkan di 8 kabupaten kota ya terutama itu, jangan lagi disebut masyarakat IDT kayak Pandeglang, kayak Lebak. Apa yang menjadi fokus hari ini adalah pemerintahan Provinsi Banten ke depan harus lebih pada
menciptakan masyarakat yang produktif, tentu harus diberi kesempatan. Kesejahteraan itu menjadi penting di Banten. Nah, hindarkan dari korupsi di Banten. Gitu. Tidak akan tercapai kesejahteraan merata kalau korupsi itu masih kuat. Gitu. Tapi yang utama, keadilan jangan pernah lupa juga. Kesempatan dari 11 juta 700 orang lebih penduduk Banten tentu harus diberikan porsi kesempatan. Karena Banten ini punya potensi besar. Namun bagaimana pengelolaan ini akan bisa merata kesejahteraan. Kalau korup pemimpinnya ya tidak akan bisa sejahtera. Nah inilah kasih kesempatan kepada masyarakat Banten agar tercapai sejahtera dan adil. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Itu kata-kata beliau. Kata-kata beliau seperti itu ya Kanda ya. Nah, Kanda Udin yang paling menurut Kanda Udin sendiri ini kita sebelum ke harapan dan juga closing statement karena memang waktu sudah terbatas juga. Kira-kira yang paling sangat dikenang dari sosok beliau itu apa sih yang menjadi panutan dan juga contoh banyak orang? Beliau saya melihat sosok yang figur yang bisa diterima oleh semua pihak. Pak Dr. Mukhtar Mandala ini. Nah, kenapa beliau bisa diterima? Karena memang beliau menghindar dari permusuhan. Beliau menghindar dari persoalan-persoalan yang kira-kira meretakan. Nah, karena itu dia masuk menjadi sosok sebagai seorang bapak. Tetapi balik itu sebagai kawan, dia rangkul semuanya. Yang muda, yang senior, dan macam-macam lintas itu. Itulah yang disebut manajemen ikhlas bagi dia. Jadi itu yang menarik. Manajemen ikhlas Pak Mukhtar Mandala itu akan mencerminkan, menjadi inspirasi dari semua kekuatan. Dan moga-moga saya doakan Haji Mukhtar Mandala diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya. Dan kita terus berjuang meneruskan cita perjuangan beliau. Luar biasa sekali nih pemirsa, sosok beliau yang memang menjadi panutan dan juga ini bisa menjadi contoh banyak orang itu dari keikhlasan. Dan juga mungkin ini bisa sangat sekali dicontoh ya Kanda ya. Kanda Udin juga mungkin teringat sosoknya begitu yang memang menjadi banyak sekali inspirasi banyak orang juga, dan ini sudah menjadi tokoh nasional juga. Nah mungkin Kanda juga bisa sampaikan kira-kira harapan Kanda ke depan untuk mungkin sebagai tokoh pembentukan Provinsi Banten sendiri untuk Banten, harapannya seperti apa Kanda? Ya, Banten akan maju bila mana masyarakat Banten kompak ya, bersatu dan sama-sama merasa memiliki rasa kebantenan gitu. Dan salah satunya adalah mampu melakukan kerjasama bermitra dengan semua kekuatan. Namun pemerintahan Provinsi Banten juga jangan pernah melupakan dari perjuangan. Tentu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan jajarannya harus mampu merangkul semua komponen, terutama pejuang Provinsi Banten, agar langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten bisa menyatu. Paling tidak gagasan, ide, konsep yang dulu dibuat oleh para pendiri Provinsi Banten akan terinspirasi, akan menjadi sebuah kekuatan. Kalau pemerintahan menjauh, tidak mampu menyatu dengan tokoh-tokoh lintas pejuang Provinsi Banten, saya yakin gagasan ide itu tidak akan bisa sinergi. Kesinergian itulah akan mencapai satu kekuatan. Jangan jaga jarak dengan komponen masyarakat pendiri Provinsi Banten di masyarakat di Banten ini. Saya kira bersatu kita teguh, insya Allah Banten akan lebih maju. Bersatu teguh, Banten akan lebih maju ya Pak ya. Mungkin terakhir untuk pemirsa Sultan TV juga di rumah, closing statement, ada kata-kata yang disampaikan untuk masyarakat dan juga pemerintah atau mungkin stakeholder terkait juga bisa di sebelah sana kameranya Pak. Ya. Saya menyetir bahasa tokoh internasional. Jangan bertanya dapat apa dari perjuangan, tapi hendak bertanya sudah berbuat apa untuk perjuangan. Inilah yang harus kemudian dipegang oleh kekuatan masyarakat Banten. Nilai ikhlas dalam perjuangan. Gawe kuta baluarti bata kalawan kawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, luar biasa pemirsa Sultan TV. Alhamdulillah juga terima kasih. Ini Kanda Udin ya Allah sudah hadir di Sultan TV. Siap. Terima kasih banyak juga. Lain kali ini bisa main lagi ya. Siap. Kasih ini ke Sultan TV, nanti kita bincang-bincang lagi, bahas-bahas lagi tentang kondisi Banten sekarang. Mungkin nanti diundang lagi ke bincang hari ini bisa. Boleh. Boleh, insya Allah ya Pak ya. Soal Kalau perjuangan, masih ada waktu. soal politik, soal budaya saya boleh. Insya Allah. Oke, terima kasih Kanda Udin sekali Baik. lagi disampaikan juga ini alhamdulillah juga sudah selesai, di waktu juga sudah menuju penghujung acara sekali. Baik. Karena sudah tak terasa ini sudah 1 jam. Alhamdulillah. Kita ngobrol alhamdulillah sudah 1 jam, dan kita juga dari sosok beliau mengenang Dr. Haji Muhtar Mandala SEG Energi Pembentukan Provinsi Banten sendiri yang sudah dijelaskan, dan juga sudah banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi inspirasi dan juga menjadikan banyak orang itu sebagai contoh begitu ya Pak ya. Dan tentu saja ini jangan lupa juga untuk Dulur Sultan juga ini terapkan juga apa-apa yang mungkin bisa didapat hari ini begitu ya. Kanda, kita Baik. hari ini insya Allah tadi juga Kanda sudah banyak sekali menyampaikan, dan juga ini luar biasa memotivasi Hani, termasuk Amin. juga Ya, memotivasi Dulur Sultan di rumah juga, pemirsa TV di rumah juga pastinya. Dan jangan lupa juga untuk terus tonton siaran bincang hari ini setiap hari pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk follow dan juga tonton live streaming kami di siaran @sultantv.co, dan juga di YouTube dan fanpage Facebook, dan juga follow Instagram kita di @sultantv.co. Akhir kata saya Andi Fadila dan juga Kanda Udin. Ya. Kita pamit berdua ya, pamit undur diri. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Kanda.